Ketika manusia mempelajari kebaikan, ia belajar untuk bertindak. Namun ketika manusia mempelajari kejahatan, ia belajar untuk mendominasi. Dark psychology bukanlah disiplin akademis formal, melainkan kumpulan konsep psikologi dan manipulasi yang menggambarkan sisi gelap naluri manusia. Ia adalah cabang bayangan dari ilmu psikologi yang tidak diajarkan secara terbuka di universitas, tetapi digunakan secara luas dalam politik, hubungan sosial, bisnis predatorik, kultus spiritual, dan bahkan dalam hubungan personal sehari-hari. Untuk memahami dark psychology secara kompleks, kita harus membongkar realitas psikologis manusia dalam 4 lapisan, yakni niat tersembunyi, mekanisme kontrol, manipulasi emosi, dan pembentukan ilusi. Yang pertama, niat tersembunyi. Terjadinya psikodinamika keinginan untuk mendominasi. Setiap tindakan manipulatif berasal dari satu motivasi fundamental, yakni hasrat untuk mengendalikan. Dalam teori Freudian, kita menyebutnya sebagai dorongan ide yang tak terkendali, berorientasi pada pemenuhan instan, tapi dalam konteks dark psychology, dorongan ini berevolusi menjadi strategi dominasi sosial yang tersembunyi. Individu yang menggunakan dark psychology biasanya memiliki kognitif empati yang tinggi, namun disertai moral disengagement, yakni mekanisme psikologis yang membuat seseorang dapat membenarkan perilaku yang tidak bermoral. Mereka tidak merasa bersalah karena telah memanipulasi orang lain. Bagi mereka, manusia adalah alat bukan entitas yang setara. Inilah akar dari sifat Machiavellianisme. Yang kedua, mekanisme kontrol. Teknik-teknik klasik dan modern dalam dominasi psikologis. Ada berbagai cara untuk mengendalikan pikiran dan perilaku manusia. Beberapa teknik klasik yang sering muncul dalam literatur dark psychology biasanya meliputi gaslighting, yakni teknik membuat korban meragukan realitas dan persepsi dirinya sendiri. Love bombing, yakni menghujani dengan pujian dan cinta palsu untuk membentuk ketergantungan emosional. Ada juga mirroring, yakni meniru perilaku, bahasa tubuh, dan nilai korban untuk menciptakan ilusi jiwa yang sama. Ada juga foot in the door teknik, yakni teknik memulai dengan permintaan kecil untuk membuka jalan pada kontrol yang lebih besar. Dan ada juga silent treatment, yakni hukuman diam yang menciptakan rasa bersalah dan kebutuhan akan validasi. Namun versi kontemporer dari teknik ini jauh lebih kompleks, seringkali bersifat psikometrik dan berbasis algoritma. Dalam dunia digital, pengumpulan data tentang perilaku individu digunakan untuk memprediksi titik lemah emosional mereka dan memanipulasi keputusannya tanpa mereka sadari. Sebuah bentuk neurohijacking psikologis yang digunakan oleh perusahaan dan platform besar. Yang ketiga, manipulasi emosi. Ini adalah teknik memainkan simfoni trauma dan dopamin. Emosi adalah senjata paling ampuh dalam gudang dark psychology. Bukan karena emosi membuat manusia lemah, melainkan karena emosi membuat manusia bisa diprediksi. Emosi tidaklah netral, ia membentuk persepsi terhadap realitas. Pelaku manipulatif seringkali akan menargetkan luka lama, unresolved trauma, dan rasa bersalah korbannya. Itu karena manusia yang sedang haus validasi akan lebih mudah dikendalikan daripada manusia yang merasa cukup. Contohnya, pelaku akan menanamkan perasaan bersalah agar korban menjadi people pleaser. Pelaku akan membuat korbannya merasa spesial untuk menciptakan ketergantungan. Pelaku akan menciptakan emotional roller coaster agar otak korbannya melepaskan dopamin dalam siklus tidak stabil hingga menciptakan adiksi terhadap pelaku. Pelaku tahu bahwa otak korban akan terus mencari resolusi yang tidak pernah datang karena kepuasan emosional terus ditunda. Ini adalah bentuk pengkondisian klasik dalam skala makro. Penciptaan labirin psikologis, tempat korban tersesat dengan sukarela. Yang keempat, pembentukan ilusi. Membuat realitas palsu yang diciptakan untuk menipu persepsi. Dark psychology tidak sekedar memanipulasi tindakan.
Ia juga menciptakan realitas alternatif versi kenyataan yang tidak objektif, tetapi dipercaya korban, seolah-olah itu adalah kebenaran. Ilusi ini dibentuk lewat reframing, yakni teknik mengubah makna sebuah peristiwa agar mendukung narasi pelaku, atau lewat false dichotomy, yakni teknik menciptakan pilihan semu agar korban merasa tidak ada jalan lain, atau lewat triangulation, yakni teknik membandingkan korban dengan pihak lain untuk menciptakan rasa tidak aman, atau lewat controlled chaos, yakni teknik menciptakan kondisi kacau agar pelaku tampil sebagai penyelamat. Teknik-teknik ini adalah bentuk psychological architecture, di mana individu dipaksa hidup dalam konstruksi kognitif yang bukan miliknya, tapi tetap terasa nyaman karena telah dikondisikan sedemikian rupa oleh pelaku. Salah satu komponen terpenting dalam penerapan dark psychology adalah dark empathy. Ini adalah senjata tersembunyi bagi sang manipulator. Manipulatif tidak berarti tidak punya empati. Justru banyak dari pelaku memiliki dark empathy, yakni kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, namun bukan untuk peduli, melainkan untuk mengeksploitasi. Dengan dark empathy, ini dapat memungkinkan pelaku untuk mengetahui titik lemah emosional korbannya, meniru kasih sayang dengan sangat meyakinkan, membangun hubungan palsu yang terasa tulus, hingga menyesuaikan frekuensi komunikasi agar terasa cocok dan terhubung dengan korbannya. Dengan empati ini, pelaku bisa membuat korban meragukan logikanya sendiri karena merasa dimengerti secara emosional. Dalam dunia yang penuh alienasi seperti ini bagaikan racun yang terasa seperti madu, manis kayak kamu. Kesimpulannya adalah, dark psychology bekerja karena ia berbicara pada bagian bawah sadar manusia, bukan pada kesadaran logisnya. Ia bekerja dalam ranah irrational impulses, emotional voids, dan ketakutan eksistensial. Di dunia modern, di mana alienasi meningkat dan hubungan menjadi transaksional, manusia yang terluka menjadi target sasaran yang empuk. Individu yang tidak mengenali struktur pikirannya sendiri akan diseret ke dalam narasi yang dibangun orang lain. Dan dalam narasi itulah, ia perlahan akan kehilangan dirinya sendiri, namun tetap merasa sedang menemukan makna hidup. Dan mungkin tantangan terbesarmu bukanlah mereka yang mengendalikanmu, melainkan versi dirimu yang tidak tahu sedang dikendalikan itu. Seseorang pernah berkata, "The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist." Tolong artikan untuk saya. Baiklah kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.